Selamat datang di playlist Belajar dari Magnus. Mengapa kita harus belajar dari Magnus? Karena dia adalah yang terbaik sepanjang masa. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Ini adalah episode kedua Belajar dari Magnus. Hari ini kita akan belajar mengenai teknik under promotion atau promosi menjadi perwira ringan, bukan perwira berat seperti menteri. Kali ini Magnus Carlsen berhadapan dengan Vishy Anand di Global Chess League Dubai tahun 2023. Viswanathan Anand sebagai putih memulai dengan E4, kemudian Magnus memilih pertahanan Prancis. Setelah D4, D5, lalu kuda C3, Magnus memainkan gajah B4, kemudian Anand mendorong pion ke E5. Magnus langsung mendobrak dengan C5, menantang pion pusat. Di posisi ini, Anand terlebih dahulu mengusir gajah, gajah makan kuda, lalu pion makan gajah. Kemudian Magnus menyeimbangkan kuda C6, lalu menteri G4 menekan pion G. Magnus mengatasi serangan ini dengan mendorong G6. Setelah itu, Anand memulai serangan dari sayap raja dengan H4. Magnus mendorong H6, kemudian H5, dan Magnus mendorong G5. Selanjutnya, Anand kembali memainkan langkah agresif F4. Dan di posisi ini, Magnus memainkan menteri A5, mengancam forking dan mendapatkan benteng. Oleh karena itu, Viswanathan Anand mencegah dengan gajah D2. Setelah itu, Magnus mendorong F5. Apabila di posisi ini pion makan pion N pasang, maka kuda makan pion menyerang menteri. Setelah menteri ke E2, pion makan pion. Hitam akan sedikit lebih unggul. Di game sesungguhnya, Anand menarik mundur menteri ke petak G3, kemudian Magnus kembali mendorong pion ke G4. Setelah itu, pion makan pion, lalu kuda G ke petak E7. Anand mengimbangkan gajah D3, kemudian menteri makan pion. Setelah itu, kuda dikembangkan ke E2, dan Magnus membawa kuda ke petak A5, bersiap menempati petak C4. Menteri diadu oleh Anand, dan Magnus Carlsen menerima pertukaran menteri. Raja makan menteri, kemudian gajah D7. Selanjutnya, A4 didorong, dan Magnus membawa raja ke petak F7, sehingga kedua benteng kini telah terhubung. Benteng H ke petak B1 menekan pion, namun dengan mudah diatasi dengan B6. Kemudian gajah mundur ke petak C1, setelah itu kuda E ke petak C6. Gajah masuk ke petak A3, lalu kuda mundur ke petak D8. Kemudian gajah menyerang kuda. Magnus menjaga dengan kuda, kemudian kuda masuk ke petak D4. Magnus membawa benteng H ke petak B8. Setelah itu, kuda ke B3 kembali menantang kuda. Dan di posisi ini, Magnus membawa kuda ke petak C4. Setelah itu, gajah makan kuda, pion makan gajah menyerang kuda. Kemudian, kuda ke D4. Magnus membalas dengan benteng C8. Kemudian, A5 didorong. Magnus tidak ingin kehilangan pion, dia mendorong B5, memperkuat pion C. Di posisi ini, Viswanathan Anand membawa benteng ke D1, mengancam langkah kombinasi mengambil pion untuk mendapatkan gajah. Magnus Carlsen tentu saja memahami rencana Anand. Oleh karena itu, gajah mundur ke petak E8. Lalu, kali ini kuda mundur ke E2, membuat benteng menguasai lajur D sepenuhnya. Magnus merespon dengan A6, memperkuat struktur pionnya. Kemudian, benteng ke C4, bersiap menyusun benteng. Lalu benteng diadu. Pada posisi ini, Viswanathan Anand menyusun benteng. Kemudian
benteng makan benteng, dan benteng makan. Anan mempertahankan penguasaan lajur D dengan benteng. Setelah itu, Magnus membawa gajah ke petak C6, mengejar pion G, lalu benteng mundur ke D2, kemudian G3, skak. Jika raja makan pion, maka benteng D8, skak. Setelah raja H3, benteng makan pion. Ini akan membuat keunggulan untuk hitam. Jika kuda yang makan pion, maka benteng G8, lagi-lagi kuda terserang. Setelah misalnya gajah ke A3, maka benteng G4. Secara posisi, hitam masih akan lebih unggul. Di game sesungguhnya, Anan tentu saja tidak berani mengambil pion, karena itu akan membuat lajur G terbuka. Dia membawa raja ke petak G1. Magnus membalas dengan benteng G8, menjaga pion. Setelah itu, kuda menyerang gajah, dan benteng melakukan shadowing pada kuda. Jika kuda makan gajah sekarang, maka benteng akan jatuh. Oleh karena itu, gajah ke D6. Sekarang, kuda siap untuk makan gajah, namun tentu saja gajah dipindahkan ke petak E4. Selanjutnya, Magnus bersiap untuk memukul gajah dan memenangkan sebuah pion. Namun, gajah ditarik mundur ke petak B4, lalu benteng D5. Anan mengaktifkan raja ke petak F1, kemudian kuda bermanuver ke petak D8, raja E1, dan kuda masuk ke C6. Sebuah langkah yang mengandung jebakan. Jika kuda makan kuda, maka akan dibalas dengan benteng makan benteng. Setelah raja makan benteng, gajah makan kuda, dan pion G akan jatuh sehingga Magnus punya pion bebas. Tentu saja Anan menyadari jebakan itu. Dia memilih menarik mundur kuda ke petak E2. Kali ini menantang pertukaran benteng. Benteng makan benteng, raja makan benteng, lalu gajah makan pion. Kuda makan pion, gajah kembali ke F3, menekan pion H. Kali ini raja menyerang gajah. Gajah D1 mengejar pion C, namun raja kembali menyerang gajah. Kali ini gajah G4. Kemudian Viswanathan Anan membawa raja ke petak E3 dan raja ke petak E8 dibawa oleh Magnus. Magnus bermaksud untuk membawa rajanya turut serta dalam pertempuran. Kemudian raja D2 dan kuda ke E7. Gajah makan kuda, raja makan gajah. Sekarang Viswanathan Anan memiliki sebuah kelemahan pada pion H, dan jika kuda pergi maka pion ini akan jatuh. Oleh karena itu, Anan kembali memainkan raja mundur ke C1, dan Magnus mulai membawa rajanya masuk ke petak pusat. Raja D7, raja B2, raja C6, raja A2, kemudian raja masuk ke D5. Raja A3 dibalas dengan raja C5. Raja B2 dibalas dengan gajah D1 menekan pion. Anan membawa raja menyerang gajah. Kemudian gajah kembali ke F3. Setelah itu raja ke B2. Dan di posisi ini Magnus mulai mendorong B4. Anan mengambil pion. Kemudian raja ke D4. Magnus tidak tertarik untuk mengambil pion B. Rencana utama Magnus adalah mengincar pion-pion yang ada di sayap raja, dan gajahnya akan bertahan untuk mencegah terjadinya promosi. Anan mendorong C3, skak. Kali ini raja ke D3, kemudian B5. Pion makan pion, dan Viswanathan Anan memiliki sebuah pion bebas yang akan segera promosi. Dia mendorong A6, kemudian raja ke D2. Setelah itu A7 dan gajah D5. Di posisi ini, Viswanathan Anan membuat sebuah pengorbanan. Kuda makan pion. Magnus Carlsen menerima pengorbanan kuda. Kemudian Anan mendorong E6,
menciptakan dua pion bebas sehingga jika salah satu dikejar oleh gajah, maka salah satu lainnya akan promosi. Magnus tidak panik. Dia memainkan B4. Apabila di posisi ini pion makan pion, maka C3 skak. Setelah raja A3 C2, Magnus akan promosi terlebih dahulu. E7 mungkin bisa didorong, tetapi gajah C6 menjaga promosi. Setelah A8 promosi menjadi menteri, maka Magnus pun akan promosi sambil melakukan skak. Magnus akan menang dengan posisi seperti ini. Di game aslinya, Viswanathan Anand mendorong pion ke E7. Setelah itu, pion makan pion, skak, raja ke A2 dan C2 didorong. Viswanathan Anand kemudian promosi menjadi menteri. Setelah itu, Magnus langsung memakan menteri. Kemudian, Anand kembali promosi pion. Kali ini, gajah tidak diserang. Apabila sekarang Magnus promosi menjadi menteri, maka menteri E2, skak. Raja makan menteri akan berakhir dengan stalemate. Raja putih tidak bisa kemana-mana. Ini adalah remis. Magnus Carlsen tentu saja menginginkan sebuah kemenangan. Oleh karena itu, dia menarik mundur gajah ke petak E4. Anand kemudian menteri D8, skak, dan ditutup dengan gajah. Kemudian menteri D4. Kalau sekarang Magnus promosi menjadi menteri, maka hal ini akan dibalas dengan menteri F2, skak. Ada dua pilihan bagi hitam. Jika raja ke petak C3, maka menteri D4, skak. Setelah raja makan menteri, maka ini adalah stalemate. Jika gajah menutup skak, maka menteri makan gajah, skak. Raja makan menteri akan berakhir pula dengan stalemate. Jika raja C3, maka menteri D3, skak. Pion makan menteri akan berakhir dengan stalemate. Oleh karena itu raja ke B4, namun menteri D6, skak. Raja B5, menteri C5, skak. Kemudian raja makan menteri. Dan bagaimanapun juga, ini adalah posisi remis. Di langkah selanjutnya, Magnus Carlsen mengajarkan kita teknik yang disebut dengan under promotion. Magnus mendorong pion dan promosi menjadi kuda. Inilah yang disebut dengan teknik under promotion, yaitu promosi menjadi perwira ringan. Teknik ini membuat kita harus memperhitungkan segala kemungkinan dengan baik, karena jika tidak, maka kekalahan akan kita dapatkan. Magnus telah memperhitungkan semuanya. Jika sekarang raja pindah ke A1, maka kuda B3, forking pada raja dan menteri. Magnus akan menang. Jika raja pindah ke B2, maka kuda ke E2. Setelah misalnya menteri C5, pion akan didorong. Raja A3, C2, dan Magnus akan kembali promosi pion. Hitam akan menang. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, Anand memainkan raja A3 dibalas dengan C3. Setelah menteri ke B6, kuda ke E2. Kemudian menteri makan pion dan C2 didorong oleh Magnus. Sampai di sini Viswanathan Anand langsung menyerah. Magnus menunjukkan teknik under promotion yang sangat penting yang berpengaruh pada kemenangannya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.